Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Zainab Jaina. Pada pertemuan kita ke-9 ini, kita akan membahas tentang materi pembinaan narapidana, yakni mengenai falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, dan klarifikasi. Tetapi sebelum saya mulai materi kita pada pertemuan ke-9 ini, sedikit saya ulas tentang pertemuan kita ke-8, di mana kita sudah melaksanakan ujian tengah semester, baik secara online dan secara offline. Baik, sistem pembinaan narapidana ini merupakan pembinaan suatu sistem untuk mencapai suatu tujuan, di mana terdiri dari 14 komponen, yaitu falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, dan klarifikasi. Nah, yang pertama kita akan sedikit membahas tentang falsafah, di mana sistem kepenjaraan atau reglemen penjara Statblad tahun 1917 nomor 708. Kemudian sistem pemasyarakatan ini diatur dalam Pancasila. Kemudian sistem baru pemasyarakatan ini juga diatur dalam Pancasila. Kemudian dasar hukum dalam sistem kepenjaraan Gechten Reglement atau reglemen penjara ini dari Statblad 1917 nomor 708. Kemudian sistem pemasyarakatan ini reglemen penjara atau Statblad 1917 diatur dalam nomor 708 dengan perubahannya. Dan yang ketiga, sistem baru pemasyarakatan dirumuskan di dalam Undang-Undang Nasional secara khusus. Keterangan yang ketiga tentang tujuan, di mana sistem penjara tujuan pemidanaan adalah di mana sistem pemasyarakatan tujuan pemidanaan merupakan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan. Kemudian sistem baru pemasyarakatan ini tujuan pembinaannya adalah meningkatkan kesadaran pidana akan eksistensinya sebagai manusia, sehingga yang diharapkan akan kembali kepada masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Kemudian pendekatan sistem dalam sistem kepenjaraan atau security approach, di mana pendekatan keamanan atau keamanan penjara lebih diutamakan karena narapidana cenderung hanya sebagai objek diberi nomor, diklasifikasikan, kemudian menurut berat ringannya, tetapi berdasarkan tindak pidana yang dilakukan ini akan juga diklasifikasikan dengan lamanya pidana yang akan dijalani. Kemudian yang kedua, sistem pemasyarakatan masih menggunakan pendekatan keamanan ditambah dengan pembinaan dan bimbingan. Yang ketiga, sistem baru pemasyarakatan ini merupakan pendekatan kesadaran atau sering disebut dengan consensus approach, di mana gabungan antara pendekatan keamanan dan pembinaan. Sedangkan yang kelima, ini ada klasifikasi, di mana sistem pemenjaraan adalah klasifikasi pidana dikenal dengan B1, B2, A, B, kemudian ada klasifikasi minimum security yang bisa membedakan antara kelas 1 dengan yang lainnya. Kemudian sistem pemasyarakatan, klasifikasi masih digunakan, hanya saja berbeda dengan pengawasannya. Ada 3 klasifikasi pengawasan. Yang pertama maksimal security, kemudian medium security, dan yang ketiga minimum security. Ini ditentukan pembedaannya dari tindak pidana yang dilakukan, kemudian lamanya penerapan hukum yang diputus oleh hakim, sehingga warga binaan dapat menjalankan hukumannya sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian sistem baru pemasyarakatan ini merupakan bagian klasifikasi terhadap mereka yang memiliki yang pertama high consensus atau kesadaran penuh, yaitu ditujukan kepada narapidana secara mental, spiritual, telah mengenal dirinya sendiri maupun motivasi diri sendiri untuk tetap teguh berkembang ke arah yang positif. Jadi mampu berpikir secara positif sehingga bisa menjalankan prinsip hidupnya di dalam lembaga pemasyarakatan dengan baik dan hakiki, serta mengembangkan diri ke arah yang positif agar kelak bisa kembali kepada masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Kemudian hal konsensus, di mana narapidana yang setengah sadar akan dirinya
baru tergugah hatinya ketika tahu akan nilai-nilai positif dalam hidup. Maka ini perlu dilakukan pembinaan secara khusus agar bisa kembali kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga ada low konsensus, di mana narapidana masih sangat rendah tingkat kesadaran dirinya, baru saja masuk dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan dan belum pernah merasakan pembinaan untuk mengenal dirinya. Nah, ini yang perlu dilakukan secara khusus atau ada perlakuan khusus di dalam pembinaan narapidana semasa menjalani hukumannya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, pertemuan ke-9, tadi materi-materi secara singkat sudah saya jelaskan. Saya harap kalian semua bisa juga membaca lisensi atau materi-materi yang berhubungan dengan pembahasan kita pada hari ini. Tetapi sebelum saya tutup, saya akan sedikit menjelaskan untuk rencana pertemuan kita ke-10, di mana kita akan membahas materi yang masih berhubungan dengan pembinaan narapidana, dengan poin-poin yang akan dibahas, yaitu mengenai pendekatan klasifikasi, perlakuan narapidana, orientasi pembinaan, sifat pekerjaan, dan yang terakhir adalah remisi. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.